Sekarang kita bakal belajar tentang past participles di skill 4. Jadi sebenarnya past participles ini apa sih? Kalau kalian udah tonton video sebelumnya tentang present participles, nah konsepnya ini hampir mirip. Tapi kalau di present participles itu tuh bentuknya verb ing, nah di sini asal katanya pun dari past participles, berarti bentuk katanya itu sini aku tulis bentuknya itu bukan verb ing tapi verb 3 gitu ya. Bukan verb 2, bukan verb yang ada ed, tapi verb 3. Kenapa kayak gitu? Nanti kelihatan bedanya. Terus selain bentuknya kita juga harus tahu fungsinya. Fungsinya juga sama kayak yang present participles, dia terbagi dua, fungsinya bisa jadi adjective dan bisa juga bagian dari verb ya, a part of a verb gitu ya. Jadi ada dua. Terus bedanya apa dong sama present participles? Ya bedanya di bentuknya gitu loh. Bentuknya di sini verb 3 gitu loh. Present participles bentuknya verb ing. Jadi kalau nanti dibuat kesimpulan, ini aku buat dari sekarang aja biar nanti kelihatan ya. Aku tulis lagi. Jadi di sini kita belajar, sebelumnya kita udah belajar present participle, supaya kalian gak ketukar bedanya present participle sama past participle. Lihat aja dari kata present sama past ya. Kalau present itu bentuknya dia tuh verb ing, verb ing. Terus yang past participle itu bentuknya verb 3 gitu ya. Terus untuk fungsinya juga sama, yang pertama sebagai adjective dan yang kedua a part of the verb. Nah ini aku copy aja. Oopsie. Oh sorry, fungsinya belum juga sama. Oke, jadi bedanya di mana di sini? Verb ing dan verb 3. Fungsinya juga sama ya. Ini sebagai adjective, yang past participle juga sama. Sebagai a part of the verb juga sama. A part of the verb. Ini present, sini past. Gitu ya. Terus kita cek perbedaannya seperti apa kalau di sini ya. Kita baca dulu. Past participles can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because the past participle can be either an adjective or a part of the verb. Sama kayak yang present participle. Bisa membingungkan karena dia bisa jadi dua, bisa jadi adjective dan bisa jadi bagian dari verb. Nah, karena dia bisa jadi bagian dari verb, itu yang bikin kita bingung kadang kalau cari subjek dan verbnya gitu loh. Nah, present participle ini sama si past participle ini muncul di dalam kalimat dan kita pikir bahwa mereka adalah verb utama dalam kalimat, padahal belum tentu gitu loh. Nah, di sini kita bisa cek, baca, the past participle is the form of the verb that appears with have or be. Jadi, di sini aku tambahin keterangan past participle itu kalau dia jadi bagian dari verb, dia muncul setelah kata have atau be. Jadi kalau dia mau jadi bagian dari verb, di sini aku tambahin keterangan, dia itu harus diawali dari kata have atau seenggaknya dia ada be, terus kita pakein past participle. Ini syarat supaya dia bisa jadi verb gitu. Kalau yang di present participle kemarin masih ingat nggak syaratnya? Syaratnya supaya dia bisa jadi verb, dia itu harus diawali oleh be. Be tambah yang namanya present participle. Jadi agak mirip-mirip dikit gitu.
Tapi di sini ada dua, ada have sama be. Kalau sebelumnya cuma be aja. Kalau kalian bingung be itu apa aja, tonton di video sebelumnya ya. Kalau mungkin nanti masih bingung, aku bakal jelasin setelah ini. Terus kita baca lagi selanjutnya di sini. It often ends in ed. But there are also many irregular past participles in English. Nah, ini kuncinya. Kenapa aku bilang dia jadi verb 3? Karena kebanyakan itu tuh berakhiran di ed. Kebanyakan berakhiran di ed. Tapi banyak juga past participles yang irregular gitu, yang nggak beraturan dalam bahasa Inggris. Jadi daripada kita mikir bahwa oke, kita harus pakai yang ed gitu, atau verb 2, karena verb 2 itu kan kebanyakan ed gitu. Misalnya kita bilang visit jadi visited gitu, atau book memesan kita tambahin ed booked, tapi bukan verb 2 gitu ya. Bukan verb 2, tapi verb 3. Jadi kalau kalian mikir past participles itu verb 2, itu salah. Ini aku hapus dulu. Dan sama seperti, kita balik ke konsepnya, kalau sama seperti present participle, kalau dia mau jadi fungsinya sebagai adjective ya, yang ini sebagai adjective, ya udah nggak usah tambahin apa-apa di depannya, sama kayak yang ini past participle, kalau dia fungsinya sebagai adjective, di depannya nggak usah dipakein apa-apa gitu ya. Jadi kebalikannya sama yang jadi verb tadi, kalau di verb ditambahin have atau be, kalau jadi adjective nggak perlu gitu ya. Kita cek di ini buat lihat perbandingannya ya. Oh, ternyata nggak ada yang sama kalimatnya, tapi itu okay lah. Let's read this one. The mailman has left a letter in the mailbox. Di sini kita ada left. Left ini apa? Left ini aku color coach pakai yang hijau. Left ini dia bisa jadi verb 2 atau bisa jadi verb 3 gitu. Left doang ya, kalau left doang. Kalau kita lihat soal, kita bisa lihat, oh dia kayaknya verb 2 atau verb 3. Karena apa? Verb satunya kan leave. Terus verb 2-nya left. Verb 3-nya left gitu. Kadang kita mikir, oh itu verb 2 atau itu mungkin verb 3 gitu. Tapi ketika kita lihat di depannya ada has, berarti yang left ini bukan verb 2 lagi. Gitu ya. Tapi dia langsung jadi verb 3 gitu. Kalau verb 2 kan langsung nih left aja gitu. Tapi kalau yang verb 3, dia ada tambahan have-nya di tengah. Di awal, sorry. Have tambah left gitu. Atau bisa di sini tambahin be, terus left. Kan tadi syaratnya kan 2 ya. Entah dia have atau be, terus tambahin past participle. Nah, left ini, kan tadi aku bilang verb 3. Verb 3 itu nama lainnya adalah past participle yang kita pelajari sekarang. Participle. Oh my god, so bad. Hapus dulu. Nah, verb 3 ini nama lainnya adalah past participle ya. Kok kegeser? Gitu. Jadi, di sini fungsinya left itu adalah sebagai verb di sini. Oh, kok nggak bisa? Left itu fungsinya sebagai verb. Karena dia bagian dari verb gitu ya. Kenapa gitu? Karena di depannya ada has. Has itu adalah bentuk dari have. Kok has gitu? Kalau muncul pertanyaan kok has? Padahal kan syaratnya have. Ya iya, sama kayak be kemarin. Kalau have di sini konsepnya cuma bukan kata have doang, tapi ada yang namanya has gitu, terus have, terus had juga masuk gitu. Kalau be kan masih ingat kemarin ya, harusnya ya kalau kalian tonton videonya. Be itu ada be, ada been, ada being, terus ketambahan sama to be. To be-nya ada am, is, are, terus was, were. Ini tuh be.
yang has, have, had itu masuk ke have gitu. Jadi bukan cuma kata have doang, tapi banyak gitu ya. Terus kita pindah ke contoh kalimat yang di sini. The classes were taught by Professor Smith. Di sini si fungsi si taught ini itu sebagai verb, sebagai bagian dari kata kerja. Karena di depannya ada were. Were itu kan to be gitu ya. Kalau kita lihat balik lagi ke bawah nih, to be, were. Nah, dia masuk ke sini be. Kalau depannya ada be, terus past participle atau verb 3, jadilah dia sebagai verb fungsinya gitu. Penjelasannya seperti itu. Ini penjelasan lengkapnya ya di sini ya. Kalian kalau mau catat ini dicatat dulu, terus kita lanjut ke bawah. Tadi kan kalau fungsinya sebagai verb. Nah, di sini kita cek kalau fungsinya sebagai adjective. Jadi past participle atau verb 3 balik lagi present participle verb ing, past participle verb 3 gitu. Namanya aja yang kelihatan agak agak susah, terminologinya agak susah gitu. Past participle itu adalah adjective ketika itu tidak tidak ditemani oleh beberapa bentuk dari be atau have. Jadi dia sendiri gitu. Nggak perlu ada tambahan be atau have-nya. Contohnya kayak gini. The letter left in the mailbox was for me. Kalau ditanya apakah ini kata kerja, kan dia verb 2, Miss, gitu. Ini kan verb 2 gitu. Enggak deh, ini kan verb 3 gitu. Tahu dari mana kalau itu verb 2, verb 3? Baca dulu kalimatnya gitu ya. Di kalimat ini, dia kan udah ada verb was gitu ya. Boleh sih kalau kalian bilang mau bilang aja itu verb 2, itu verb 3. Iya, kalau dia sendiri terserah di luar kalimat boleh dong kalau kita bilang left ini verb 3. Boleh dong kita bilang left ini verb 2 kalau di luar kalimat. Tapi kalau udah masuk kalimat kayak gini, di kalimat sini, ya fungsinya udah beda lagi gitu. Yang kita lihat adalah fungsinya. Fungsinya dia sebagai apa? Nah, di sini fungsinya itu tuh bukan sebagai verb 2, tapi dia sebagai verb 3. Kok fungsinya? Bentuknya sebagai verb 3, fungsinya sebagai adjective gitu loh. Fungsinya fungsinya sebagai adjective. Kenapa fungsinya sebagai adjective? Karena di depannya di sini itu tuh nggak ada have, nggak ada be. Kayak gitu, di depannya nggak ada have, nggak ada be. Jadi fungsinya sebagai kata sifat. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, ini hampir sama kayak yang present participle. Kalau diterjemahin artinya the letter, surat, left, yang tertinggal. Jadi kalau diterjemahin, dia masuk ke dalam kalimat pasif gitu. Jadi kalau diterjemahin, ini tuh jadinya surat yang tertinggal bla bla bla. Kata kuncinya adalah yang ditambah pasif. Pasifnya dari mana nih gitu ya. Yang tertinggal di kotak surat itu adalah untuk aku gitu loh. Itu buat aku. Terus yang soal kalimat nomor 2 nih. The classes taught by Professor Smith were very interesting. Ini taught-nya juga adalah adjective gitu. Kenapa bisa jadi adjective? Yang ini fungsinya sebagai adjective karena ya dia menjelaskan classes. Bayangin kata taught by Professor Smith itu adalah penjelasan tambahan ke kelas. Kelas yang mana? Kelas yang diajarkan gitu oleh Profesor Smith. Sama kayak yang kalimat sebelumnya.
surat yang mana? Surat yang tertinggal gitu. Oh, surat yang tertinggal. Surat yang ditinggal atau surat yang disimpan gitu ya. Sorry ya, bukan tertinggal tapi disimpan di kotak surat gitu ya. And then this one, mana lagi ya? The classes taught by Professor Smith were very interesting. Di sini di depannya sama kayak tadi, dia nggak ada have atau nggak ada be juga. Jadi dia termasuk ke dalam adjektif. Karena ya dari konsep adjektif pun dia pas gitu loh. Misalnya kata taught itu kan tadi diterjemahkan yang diajarkan. Itu kan memberikan tambahan kepada classes. Kalau adjektif kan memberikan tambahan kepada kata benda. Makanya dia dibilang kata sifat gitu. Dan ini penjelasannya ada. Terus kita pindah ke soal yang bawah ya. The bread bla 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 baked this morning smelled delicious. Nah, kalau kalian ngerjain soal TOEFL pilihan ganda kayak gini dan bingung lah, kenapa kok verbnya ada dua? Di sini misalnya ada baked, terus di sini ada smelled. Ya iya, karena kalian pikir bahwa past participle, materi yang sekarang ini, verb 3 ini, atau past participle, kalian selalu pikir bahwa dia adalah verb utama dalam kalimat. Padahal itu nggak selalu gitu ya. Nggak selalu verb 3 itu adalah verb utama dalam kalimat. Atau verb 2 deh, karena kelihatannya kayak verb 2 gitu. Juga bukan selalu jadi verb utama. Karena apa? Karena harus dilihat dari konteksnya gitu loh. Konteksnya kayak gimana? Ya lihat kayak contoh kalimat ini ya, pemaknaannya gimana. Jadi the bread baked this morning smelled delicious. Kalau biasanya kalau aku ngerjain soal, aku cek apakah maknanya oke gitu. Tapi kalau dari segi TOEFL grammar lebih bagus kita kerjain dari sisi grammarnya dulu, alias kita analisis dari grammarnya dulu. Jadi kalau ini kan kita mikir verbnya ada dua nih gitu. Nggak bisa dong gitu ya. Jadi kadang yang harus kita perhatiin adalah yang di sini, yang ada kosong-kosongnya. Karena ini yang bisa kita ubah gitu loh. Yang belakang, yang smelled ini nggak bisa diubah sama sekali, jadi biarin aja gitu. Jadi kalau kita cek subjeknya, berarti the bread smelled delicious. Harusnya berarti ini verb utama gitu loh. Harusnya gitu ya. Rotinya kayak wanginya enak gitu misalnya. Sebenarnya kalimatnya itu doang. Terus yang di tengah ini bla 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 sampai morning ini apa? Ini adalah adjektif gitu loh. Gak boleh dong ada verb 2 dalam satu kalimat tanpa konjungsi. Jadi ya udah ini jadi adjektif. Kalau diterjemahin berarti roti yang kenapa gitu. Roti yang kenapa gitu. Jadi ya udah cari yang bisa membentuk adjektif gitu. Apakah has bisa bentuk adjektif? Di sini nggak bisa. Karena balik lagi kalau kalian pakai has itu kan bagian dari have ya. Bukan bagian bentuk lain dari have, sorry. Kalau kalian punya have, terus kalian tambahin verb 3, jadi verb dong. Padahal kita kan nggak butuh verb, kita butuhnya adjective gitu ya. Yang was juga sama. Was itu kan part of be. Sama kayak ini tadi, kalau kalian pakai be terus tambahin verb 3, sama dia jadi verb. Nggak boleh gitu loh. Terus it juga nggak bisa. Kalau kalian tambahin it di tengah, double subject. Sementara kita cuma perlu satu subject, satu verb. Yang cocok berarti D, just. Kenapa just cocok? Karena dia cuma memberikan keterangan tambahan kepada bread. Misalnya kalau diterjemahin the bread, roti yang just baru aja dibuat gitu ya pagi ini, wanginya enak gitu. Udah deh. Kalau kalian mau baca penjelasannya nih ya, sama ya penjelasannya, jawabannya D. Terus selalu cek ke kotak ini, karena ini kesimpulannya. Past participles, kita baca dulu. A past participle often ends in ed
kadang dia akhirnya ed, tapi there are also many irregular past participles. Banyak past participles yang irregular. Tadi yang belum aku jelasin ya, irregular itu maksudnya gimana. Oke, past participles itu verb 3. Verb 3 itu banyak yang irregular, nggak beraturan. Kenapa nggak beraturan? Bayangin kalian punya kata tadi yang visit. Dia kok bisa verb 2-nya jadi visited, verb 3-nya jadi visited, sementara ada kata eat, verb 2-nya jadi ate, terus verb 3-nya jadi eaten. Nah, ini yang dibilang tadi irregular. Kadang kalau kita bilang, oke, di kalimat kita harus lihat aja nih yang ada ed-ed-nya itu berarti kayaknya dia kata kerja atau mungkin dia verb 2 atau verb 3. Tapi kalau kalian nggak tahu eaten itu adalah verb juga gimana? Nah, ini yang bikin bingung kadang. Terus selain itu misalnya ada kata apa lagi ya? Kata kerja, misalnya run, terus jadi run, terus jadi run. Nah, ini satu nggak berubah gitu. Nggak berubah sama sekali. Verb satunya run, verb 2-nya run, verb 3-nya juga tetap run. Nah, yang ini itu adalah past participle atau verb 3. Bentuknya kan nggak beraturan ya. Nggak beraturan tuh maksudnya nggak sama yang kayak yang lain. Yang oke, tambahin id aja. Jadi kalian harus aware dan harus ya setidaknya tahu lah beberapa list kata kerja yang nggak beraturan. Terus selanjutnya, for many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participle are the same and can be easily confused. Nih, kayak yang aku udah jelasin tadi, di beberapa kata kerja yang ada ed-nya juga nih, kadang simple past tuh verb 2 ya. Simple past, ini tuh maksudnya verb 2, dan past participle-nya, verb 3-nya, itu sama bentuknya dan bisa membingungkan. Ya iya, kayak yang tadi di sini. Baked. Verb satunya bake, verb 2-nya baked, verb 3-nya juga baked. Nah, kalian bingung ini verb 2 atau verb 3 gitu. Yang smelt juga sama gitu ya. Jadi harus cek dari segi maknanya, berterima atau tidak, masuk nggak, make sense nggak gitu. Tapi setelah grammarnya, kalau kalian udah stuck nganalisisnya dengan cara cari grammarnya yang benar, kalian ya udah terjemahin aja. Terus yang terakhir, the ed form of the verb can be the simple past, the past participle of a verb, or an adjective. Nah, ini ada ketambahan satu. Jadi kalau kalian cari, misalnya ada soal nih, terus kalian lihat ada id-id-nya gitu. Nah, itu bisa aja dia jadi verb 2, bisa aja dia verb 2, terus bisa aja dia past participle atau verb 3, dan bisa juga jadi adjective. Adjective ya udah berarti nggak pakai have gitu ya. Aku tulis lagi deh, kalau past participle itu verb 2, past participle. Simple past itu verb 2. Verb 2 yang ini ya, verb 2. Dia tanpa embel-embel apapun di awalnya. Terus misalnya I talked to him gitu. Terus the past participle yang verb 3 yang tadi kita pelajari, adjective juga yang tadi yang kita pelajari. Udah deh. Sekarang ke latihan 4, exercise number 4. Aturannya, each of the following sentence contains one or more past participles. Jadi, satu atau lebih past participles. Jadi, garis bawahi subjeknya sekali, garis bawahi verbnya 2 kali. And then circle the past participles and label them as adjectives or verbs. Jadi, tulis sebagai adjective atau sebagai verbs. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Oke, banyak ya yang harus kita lakuin. Mulai dari nomor 1 dulu, kita cek ya, kenapa katanya ini incorrect kalimatnya. Kalimatnya salah gitu ya. The food is served in the restaurant is delicious. Kalian udah lihat ya di sini, kata is-nya ada 2. Kalau kalian ketemu to be, nggak usah mikir panjang, udah, ini verb dalam kalimat gitu ya. Jadi kalau kita punya verb 2 kayak gini, ya udah bener, kalimatnya tuh salah gitu ya. Karena di tengah-tengah sini nggak ada konjungsi gitu ya. Nggak ada kata hubung sama sekali.
Nah, nomor 2, the plane landed on the deserted runway. Desert, sorry. The plane landed on the deserted runway. Ini tuh kalimatnya benar. Kenapa? Karena subjeknya plane. Plane-nya ngapain? Plane-nya landed. Baru aja turun on the deserted runway. Deserted runway ini adalah adjective. Adjective, kenapa? Deserted ini menjelaskan apa sih? Dia menjelaskan runway gitu ya. Jadi kalau kalian belajar adjective, bukan cuma kata sifat baik, buruk, cantik, ganteng, atau tinggi, terus pendek gitu. Tapi ini tuh lebih dari itu. Dia menjelaskan kata benda, menjelaskan si noun ini. Runway-nya yang mana sih? Runway-nya yang kayak gimana? Runway-nya yang deserted gitu, yang deserted itu kayak apa ya? Kayak tandus gitu ya. Terus yang number 3, the unexpected guests arrived just at dinner time. So this one, let's check the subject. The unexpected guest arrived just at dinner time. Oke, kalimatnya benar ya. Kepala subjeknya yang mana? Ini ya, guests. Unexpected guest arrived just at dinner time. Ini ada id nih. Ada id. Ini juga ada id. Kita cek fungsinya. Arrived ini sebagai verb, yang ini sebagai adjective. Kenapa gitu? Karena dia yang menjelaskan guest. Guest yang mana? Guest yang diharapkan, tamu yang diharapkan atau yang dinantikan datang just at dinner time. Nah, kalau kalian menerjemahkannya udah pakai yang gitu, ya udah itu adjective karena dia memberikan informasi tambahan ke noun-nya atau kata benda. Okay, sekarang now we go to number 4. The courses are listed in the catalog are required courses. This one is easy. You know why? R-nya ada 2 gitu. Sementara di tengah sini nggak ada konjungsi gitu ya. Jadi ya udah ini are listed, are required. Jadi kalimatnya udah jelas salah ya. Tapi kita cek dulu. Ada listed, ada required. Nah, kalau kalian lihat kayak gini, listed ini di sini di soal fungsinya sebagai apa? Sebagai verb ya. Kalau required juga sebagai verb karena di depannya ada are dan are. Are itu kan masuk ke dalam be. Salah satu bentuk to be itu are. Okay, number 5. The teacher found the lost exam. The teacher itu subjeknya, terus found verbnya the lost exam. Nah sekarang katanya kan tadi dilingkarin yang mana yang past participle. Nah kalian pasti nggak tahu kalau lost ini past participle atau verb 3. Karena apa? Ini adalah irregular, nggak beraturan. Yang pertama kan lose, terus lost, terus lost. Ini verb 1, verb 2, verb 3 gitu ya. Dia nggak beraturan, nggak ede-ede gitu loh. Jadi agak susah nemunya gitu. Kalau kalian kurang menghafal dan mengingat verb 1, verb 2, verb 3, itu pasti bakalan susah. Nah, sekarang kita cek found ini fungsinya sebagai apa di sini. Jangan bilang ini sebagai adjective ya. Oh, sorry, ini harusnya jangan aku lingkarin dong. Ya kan kita harus lingkarin past participle doang. Jadi found ini bukan past participle ya. Kalau kalian ingat tadi yang di kotak terakhir kesimpulan ini adalah simple past atau verb 2. Kenapa kayak gitu? Karena ini adalah kata kerja utama yang berdiri sendiri utuh gitu loh, tanpa ada bantuan be atau have di depannya. Jadi ini tuh the teacher found the lost exam. Yang ini doang yang past participle. Ini dia fungsinya sebagai adjective, sebagai kata sifat. Karena dia menjelaskan exam yang mana? Exam yang ujian yang hilang gitu ya. Jadi kalimatnya benar atau salah? Ini udah benar ya. The teacher mendapatkan the lost exam.
Jadi nggak semua yang kelihatan ed itu harus kita tambahin be atau have supaya jadi verb utama dalam kalimat. Karena kadang kayak gini, dia verb 2 gitu loh. Verb 2 itu bisa berdiri sendiri, dia nggak perlu be, nggak perlu have, tapi dia juga bukan adjective gitu ya. Oke, sekarang number 6. The small apartment very crowded and disorganized. Kita cek the small apartment. Oke, ini crowded, disorganized. Crowded itu adalah adjective, disorganized juga adjective. Terus kepala subjeknya apartment. Apartmentnya kenapa? Katanya penuh dan gak beraturan gitu, disorganized. Tapi ada yang kurang di sini gitu loh, kata kerjanya. Karena ini kan adjektif gitu loh. Gak mungkin kan subjek tambah adjektif doang. Harusnya di sini ada verb gitu. Verbnya apa? Is gitu. Verbnya tambahin is. Kenapa is? Ya apartment kan satu. The apartment is very crowded. Nah, kalau udah ketambahan is di sini, ini bukan lagi jadi adjektif. Ini juga bukan lagi jadi adjektif karena di sini udah is crowded, is disorganized. Jadilah kalau ada be di depannya berarti be tambah verb 3 itu berarti menunjukkan kalau si past participle ini nantinya jadi verb. Kalau kita perbaiki kalimatnya ya. Tapi kalau cuman kayak gini doang, nggak ada to be di sini, ya udah ini sebagai adjektif, ini sebagai adjektif gitu ya. Dan kalimatnya jelas salah karena nggak ada verb utama. Terus number 7, the photographs developed yesterday showed Sam and his friends. The photograph developed yesterday showed Sam and his friends. Kita cek ada developed dan showed. Kepala subjeknya mana? Photographs. Foto-foto, terus menunjukkan Sam and his friends. Kenapa nggak yang developed aja aku jadiin verb gitu? Ya mana bisa, masa foto-foto mengembangkan kemarin gitu. Jadi balik lagi, kalau kalian udah mulai aneh mikirnya nih kayak kok agak bingung ya, terjemahin aja udah. Kalau bingung dari sisi grammar, terjemahin aja. The photographs developed yesterday showed Sam and his friends. Kalimatnya ini udah benar, correct. Kita cek yang developed ini karena nggak ada be di depannya jadi dia adjective. Terus yang ini showed, ini bukan verb 2. Jadi nggak usah, ini bukan verb 3, jadi nggak usah dilingkarin ya. Ini tuh verb 2. Showed Sam and his friends, menunjukkan. Terus number 8, the locked drawer contained the unworn jewels. The locked drawer contained the unworn jewels. Ada locked drawer, ada contained, and then unworn. Tadi yang suruh past participles kan? Oh ya. Okay, the locked drawer contained the unworn jewels. Kita cari kepala subjeknya, drawer. Terus ini locked, menjelaskan drawer. Drawer itu laci. Jadi, laci yang mana? Laci yang terkunci, locked. Laci yang terkunci gitu ya. Mengandung atau menyimpan jewels. Ini harus ada menjelaskan jewels. Jewels itu perhiasan yang nggak dipakai gitu. Tadi kan yang pakai yang ini sama ini. Dan dia di depannya nggak ada be atau have. Ini juga adjective. This one juga adjective. Tapi yang tengah ini apakah dia past participles? Bukan. So this one is not verb, it's not past participle, tapi dia verb 2. Gitu. Ini correct ya kalimatnya. Terus number 9, the tree was blown over in the storm, was cut into logs. The tree was blown. Nih, jadi 2. Was sama blown jadi 1, sorry ya. Was blown over in the storm, was cut.
The tree was blown, was cut. Jadi salah gitu. Ya, masa verbnya 2 gitu loh. Karena apa? Was-nya ada 2 gitu, nggak boleh ya. Kalau nggak ada konjungsi di tengah sini nggak boleh gitu. Konjungsi itu apa? Itu adalah kata, nih misalnya and. Ini kan bisa nih ada id sama id, di tengahnya ada jembatan. Kalau di sini nggak ada jembatan. Konjungsi yang lain apa dong? Nanti ya. Abis ini. Di materi lain masih ada konjungsi. Mungkin setelah ini sepertinya di skill selanjutnya. And then number 10, the students register in this course are listed on that sheet of paper. The students register in this house are listed on the sheet of paper. The students, kepala subjeknya students, terus studentsnya ngapain? Apakah studentsnya meregistrasi? Enggak ya, ini kan udah jelas are nih verbnya ya. Jadi kalau diterjemahin, registered ini menjelaskan students. Students yang mana? Students yang terregistrasi dalam kursus ini itu di list di dalam satu kertas itu gitu. Jadi ini correct. Kenapa beda-beda ya warnanya? Oke. Udah. That's it. So after this, I will see you in another video talking about the skill 5. See you.